teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku, Anik Family. Nah, kali ini aku bakalan sharing bagaimana aku mengatur keuangan rumah tangga aku dengan metode 80, 10, dan 10% untuk di bulan Maret. Jadi teman-teman, aku disclaimer dulu ya, aku bukan ahli keuangan. Aku membuat channel ini dengan tujuan aku bisa tetap konsisten budgeting untuk memperbaiki cash flow keuangan aku yang selama ini tuh berantakan banget. Karena jujur aku dan suami itu sama-sama boros, dan aku putuskan kalau aku nggak bisa kayak gitu terus, aku harus benar-benar mengubah cara aku mengatur keuangan rumah tangga aku. Aku juga terinspirasi dari konten-konten ibu rumah tangga lainnya dengan menyesuaikan dengan kondisi keuangan aku, karena kondisi setiap keuangan ibu rumah tangga itu kan beda-beda ya. Dan untuk sekarang ini metode 80, 10, dan 10% ini yang menurut aku cocok dengan kondisi keuangan aku, di mana aku lagi mulai memperbaiki cash flow keuangan aku atau keluar masuk keuangan aku ya, yang nanti sebentar lagi bakalan aku share ke teman-teman. Nah, sebelumnya aku mau buat covernya dulu. Untuk bulan Maret aku pakai gambar kaktus ya. Aku terinspirasi dari Pinterest biar kelihatan lebih cantik dan semangat tiap mau budgeting nantinya. Ini juga salah satu kegiatan yang merefresh aku setelah seharian bergelut dengan anak-anak dan kegiatan rumah tangga lainnya. Jadi ini video pertama aku teman-teman, aku masih banyak belajar. Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman. Kedepannya semoga bisa lebih baik lagi dan bisa menginspirasi teman-teman juga untuk budgeting. Jadi berapapun penghasilan kita sebagai ibu rumah tangga itu dituntut untuk pintar-pintar mengatur keuangan rumah tangga biar bisa tercover semuanya, selain fokus juga mencari uang tambahan biar bisa bantu-bantu suami dari segi finansial ya. Jadi aku bersyukur banget suami selalu mendukung aku asalkan itu positif untuk aku dan keluarga. Kalau dirasa kurang untuk kebutuhan kita sih biasanya ada dua pilihan sih, yang mengurangi pengeluaran atau pilihan keduanya menambah penghasilan dengan kerja sampingan misalnya. Kalau aku sih memilih opsi kedua ya teman-teman, karena pengeluaran aku tuh emang itu butuh banget, jadi aku memilih untuk sebisa mungkin mencari kerja sampingan ya, even itu nggak seberapa tapi setidaknya bisalah bantu suami dikit-dikit untuk mengcover kebutuhan sehari-hari. Jadi aku mau cerita sedikit ya. Semenjak aku lahiran anak kedua itu aku memutuskan resign dari kerjaan aku di villa dan memilih sebagai full time mom istilahnya ya. Jadi itu tuh kerasa banget, dari yang biasanya pegang uang sendiri, punya tabungan, mau beli apa-apa lebih bebas rasanya. Jadi sekarang harus bisa jaga anak sambil kerja sampingan juga dari rumah biar bisa bantu-bantu suami sedikit. Nah, jadi itu covernya sudah selesai. Sekarang lanjut gimana sih cara aku menggunakan metode 80, 10, dan 10% ini dalam budgeting keuangan rumah tangga aku teman-teman. Jadi untuk 80%-nya itu aku gunakan untuk kebutuhan tetap dan kebutuhan yang tidak tetap. Jadi 80% itu sekitar 3.200.000 dari penghasilan suami aku yang 4 juta. Jadi di sini aku menggunakan gaji dari suami aja ya, soalnya gaji dari aku tuh nggak menetap. Jadi aku fokuskan pakai gaji suami untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi untuk pendapatannya di sini itu dari suami itu 4 juta. Kemudian untuk kebutuhan yang 80% itu sekitar 3.200.000 untuk pengeluaran tetap dan tidak tetap. Nah, untuk pengeluaran tetapnya di sini aku ada cicilan KPR ya teman-teman, itu sekitar 1.250.000. Jadi awalnya kita tuh niatnya beli tanah dulu,
kemudian dibangun pondasi pelan-pelan gitu. Cuman karena sesuatu dan lain hal jadinya kita mutusin untuk ngambil perumahan subsidi dengan cicilan 1.250.000 dan mudah-mudahan kedepannya bisa lunas dalam waktu 5 tahun aja dengan metode pembayaran ekstra rencananya ya teman-teman. Semoga dilancarkan nantinya, mohon doanya ya teman-teman. Kemudian untuk listrik aku anggarkan 60.000 karena aku tidak menggunakan mesin cuci, jadi aku hanya memakai kulkas dan rice cooker, jadi itu lumayan hemat ya teman-teman. Kemudian untuk PDAM-nya aku anggarkan 60.000 dan untuk wifi-nya aku per bulannya 200.000 karena aku masih joinan sama tetangga aku di sini. Nah, itu aja untuk pengeluaran tetapnya. Dan untuk pengeluaran tidak tetapnya, untuk belanja bulanan aku anggarkan 200.000 karena untuk bulan ini berasnya masih banyak karena dapat dari kampung juga dari ibuku, jadinya untuk beras bulan ini aku tidak beli lagi. Dan untuk belanja mingguannya aku anggarkan 800.000 dan untuk bensinnya itu 150.000 ya teman-teman. Untuk ganti olinya aku anggarkan 50.000 dan untuk gasnya itu sekitar 90.000, aku bulatkan aja ya, untuk sebenarnya sih 88.000. Kemudian untuk galonnya juga sama, itu aku anggarkan 90.000 dan untuk jajan anak di sini aku anggarkan 200.000, itu udah termasuk uang saku untuk anak aku pertama yang lagi masuk SD, yang masih di SD ya. Kemudian ada paket data juga aku anggarkan 50.000 aja karena itu jarang banget di tempat kerja. Suami juga pakai wifi dan ini biasanya kita pakai pas pulang kampung aja karena di kampung kan nggak ada wifi ya. Kemudian untuk savingnya itu 10% dari 4 juta itu sekitar 400.000 ya teman-teman. Jadi di sini aku utamakan untuk tabungan dan dana darurat dulu karena ya itu kayak tadi aku bilang masih memperbaiki cash flow keuangan aku, jadi itu yang pentingnya dana darurat dulu. Dan untuk tabungan ini biasanya aku gunakan untuk hari raya, itu seperti sinking funds ya, cuman belum terlalu ada targetnya juga. Jadi untuk tabungan di sini aku anggarkan 150.000 dan untuk dana darurat itu aku anggarkan 250.000. Dan yang terakhir itu yang lagi 10%-nya aku anggarkan untuk dana sosial. Itu biasanya kita pakai untuk sedekah atau enggak untuk menghadiri atau membelikan hadiah teman-teman yang lagi lahiran. Karena aku di Bali itu kan biasanya ada banyak acara begitu ya, jadi itu aku anggarkan 400.000 dan kita usahakan itu cukup. Jadi begitu ya teman-teman untuk budgeting aku kali ini di bulan Maret. Terima kasih banyak udah menonton video aku. Semoga dengan adanya video ini bisa menginspirasi teman-teman dalam hal budgeting. Jadi sekian dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya.